Halo mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu film produksi tahun 2019 yang berjudul Midway. Film yang disutradarai oleh Roland Emmerich ini dibintangi oleh Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, dan lain-lain. Film ini menelan anggaran sebanyak 100 juta dolar dan mendapatkan box office sebanyak 125,6 juta dolar. Midway merupakan film yang berlatar belakang masa Perang Dunia Kedua, tentang pertempuran Midway yang terjadi setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari channel ini. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on! Cerita awal film berkisah pada tahun 1937, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Kita diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Edwin Lai Tonyang. Dia merupakan seorang perwakilan dari Angkatan Laut Amerika. Dia berada di Jepang bersama perwakilan lainnya melakukan kunjungan persahabatan. Saat itu mereka ngobrol bersama Laksamana Yamamoto, khususnya tentang kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai jika harus terjadi peperangan antara negaranya dan juga Amerika. Sementara itu, Layton juga meyakinkan bahwa menurutnya pihak Amerika sama sekali tidak menginginkan perang terjadi. Akan tetapi ada satu hal yang dikhawatirkan oleh Yamamoto, yaitu jika sampai pihak Amerika ini mengganggu pasokan minyak milik Jepang. Apabila hal itu sampai terjadi, maka Yamamoto tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan untuk berperang. Pasca pertemuan itu, kemudian 4 tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1941. Ditampilkan kemegahan sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Enterprise. USS Enterprise sendiri merupakan kapal perang induk milik Amerika yang sekaligus merupakan markas dari semua pilot-pilot hebat dan pilihan pada masa itu. Pada masa itu, perang sedang terjadi, di mana Jepang sedang bertempur melawan Cina, sedangkan Hitler menyerang Eropa, dan Amerika sendiri pada saat itu berada di posisi yang netral. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang pilot yang bernama Dick Best. Dia adalah salah satu pilot yang baru saja melakukan misi pengintaian. Dick Best bertemu dengan temannya yang bernama Dickinson. Dickinson mengatakan kalau dirinya akan dipindahkan ke Pearl Harbor dan dia akan bersiaga di sana. Kemudian kita beralih ke kapal perang Amerika selanjutnya yang bernama USS Arizona. Kemudian di sini kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama Roy. Dia adalah sahabat dari Dick Best. Pada pagi hari itu, Roy ini sedang menegur anak buahnya karena terlihat terlalu santai dalam bertugas. Kemudian tiba-tiba terjadi hal yang sangat mengerikan. Pasukan udara Jepang tiba-tiba datang dengan tembakan dan juga bom-bom yang mulai dijatuhkan ke setiap kapal yang berada di sana. Pasukan Amerika sangat terkejut dengan serangan Jepang yang sangat mendadak ini, hingga terpaksa mereka pun bersembunyi dan melarikan diri. Ledakan demi ledakan dan kilatan peluru pun sudah tidak bisa terelakkan. Hal itu sampai membuat tentara Amerika di sana benar-benar lumpuh tak berdaya. Kemudian Roy bersama anak buahnya yang tersisa terlihat berusaha menyelamatkan diri, namun sangat tragis. Roy pun harus ikut terbakar dan tenggelam bersama kapal yang selama ini dia pimpin. Layton yang pada pagi hari itu baru berangkat, di tengah perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Dan setibanya di kantor, ternyata serangan juga tidak hanya terjadi di pelabuhan, tetapi juga masuk ke dalam kawasan kantor. Suasana pun menjadi kacau balau. Layton pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari titik koordinat letak armada Jepang berada. Kemudian pada keesokan harinya, sampailah kapal USS Enterprise di pelabuhan Pearl Harbor. Pemandangan mengerikan dan menyedihkan terlihat jelas. Kapal perang USS Arizona terlihat hancur lebur. Kemudian sesampainya di markas, Dick Best pun bertemu dengan Dickinson yang ternyata telah selamat dari serangan kemarin di Pearl Harbor. Setelah itu Dick Best pun juga menyempatkan untuk menemui istrinya dan menenangkannya. Dia kemudian menyampaikan kalau dirinya tidak bisa pulang dan hanya bisa singgah untuk beberapa waktu saja untuk mengisi bahan bakar kapal.
Sementara itu di tempat lain, Laksamana Yamamoto sedang melakukan perundingan dengan para petinggi Jepang beserta jajarannya. Mereka merundingkan tentang kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Yamamoto juga menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika. Karena Yamamoto yakin kalau peperangan yang panjang akan bakal terjadi. Akhirnya Yamamoto pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan terhadap Midway Amerika. Sedangkan di pihak lain, Amerika tidak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin. Mereka langsung menunjuk Komandan Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap bahwa Komandan Nimitz ini mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan selanjutnya. Hal ini tentu bukan hal yang mudah dan harus dipikirkan matang-matang karena faktanya jumlah kapal Amerika yang tersisa tinggal sedikit. Pada hari pertamanya bertugas sebagai komandan, Nimitz ini langsung membeberkan rencananya yang akan memberikan kejutan terhadap Jepang. Dia berencana untuk melakukan serangan ke pelabuhan Marshall. Kemudian diperlihatkan kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik. Dave yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Dia memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang pelabuhan. Sementara itu, Dick Best ditugaskan untuk menyerang sisi lain dari pelabuhan, yaitu pangkalan udara. Hingga tak lama kemudian, peperangan pun kembali terjadi. Pihak Jepang saat itu memang telah bersiap siaga. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dan melakukan serangan balik dengan menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat. Sementara itu, Dick Best dan teman-temannya mulai melakukan serangan ke pangkalan udara demi mencegah Jepang melakukan serangan balik. Dengan keberaniannya, Dick Best pun mulai menukikkan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Namun tidak lama setelah itu, ternyata Jepang dengan pesawatnya yang tersisa melakukan penyerangan balasan ke USS Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi. Dan di satu momen, Jepang yang terkenal berani mati atau kamikaze, mereka berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise. Beruntung, Bruno bisa menembaki pesawat-pesawat Jepang itu hingga tabrakan tersebut tidak terjadi. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall pun dirayakan. Di suatu pesta, Dick Best mengajak istrinya untuk bertemu dengan Dave dan juga Dickinson. Dan di sini kita tahu bahwa sebenarnya Dave, Dick Best, Dickinson, dan juga Roy yang telah meninggal, mereka berempat adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan. 18 April tahun 1942. Saat itu USS Enterprise beserta kapal yang lain berada 650 mil sebelah timur Jepang. Yang mana pada saat itu, USS Enterprise sedang mengantarkan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. Dia beserta pasukannya mempunyai misi untuk menyerang dan menjatuhkan bom langsung tepat di pusat kota Tokyo. James terbang dengan kondisi alam yang beresiko dan akhirnya tiba di Tokyo. James pun berhasil menjatuhkan banyak bom dan menghancurkan pusat kota Jepang. Namun karena saat itu bahan bakar pesawat James menipis, akhirnya dia memutuskan untuk mendarat paksa di daratan Cina. Dan beruntungnya di sana James bertemu dengan pemberontak Jepang. Setelah mereka tahu bahwa James adalah pelaku yang mengebom kota Tokyo, akhirnya para pemberontak pun menyambut dan bersedia mengantarkan James ke Soju, yaitu tempat di mana pasukan darat Amerika berada. Sesaat sebelum James pergi, tiba-tiba pesawat Jepang menyerang warga di sana dan membuat James heran. Ternyata Jepang melampiaskan penyerangan James kemarin terhadap orang-orang jajahannya. Kita kembali ke markas, di mana terdengar perdebatan perbedaan pendapat antara Leighton dan Badan Intelijen di Washington.
Washington berpikir kalau Korashi adalah target utama Jepang. Namun Layton berbeda pendapat. Dia beranggapan kalau Pulau Midway adalah apa yang sebenarnya Jepang incar selama ini. Hal ini membuat Amerika Serikat dilema, kira-kira mana yang benar. Kemudian akhirnya Washington pun menerima informasi dari Layton. Kemudian untuk meyakinkan informasinya, akhirnya Nimitz dan Layton pun pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut dan bertanya kepada salah satu anak buah Layton, mengapa mereka bisa sangat yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang selanjutnya. Dengan menunjukkan berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz pun mulai menyadari kalau informasi dari Layton lebih masuk akal, dan akhirnya Nimitz pun langsung memerintahkan USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Kemudian beberapa hari setelahnya, Layton, Nimitz, dan para petinggi lainnya kembali merencanakan sebuah strategi. Di sini mereka berencana untuk memposisikan kapal Amerika di tempat yang di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya bisa diserang dari segala arah. Sementara itu untuk sisi lainnya, Nimitz pun juga memerintahkan agar mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua informasinya selama ini, Layton cukup yakin kalau serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada jam 7 pagi di tanggal 4 Juni. Kemudian, di kapal USS Enterprise, Dave bersama pemimpin-pemimpin skuadron lainnya, mereka mulai menghitung jumlah pesawat dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi serangan nantinya. Pada awalnya mereka sedikit pesimis, karena menurut Dave, mereka masih kekurangan pasukan dan juga bala bantuan. Namun tak lama setelah itu, datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Pada malam harinya di kantor Layton, Layton ini terlihat sangat lelah dengan semua tanggung jawab yang harus diembannya, dan dia benar-benar harus menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan akan terjadi. Waktu berlalu hingga Pearl Harbor, 4 Juni 1942, 1 jam sebelum jam 7 pagi. Semua pasukan sudah mulai diterbangkan. Sementara di kapal USS Enterprise, Dick Bass mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Karena menurutnya, jika memang harus berperang langsung, Amerika tentu akan kalah karena terlalu banyak kekurangan pasukan akibat serangan pertama di Pearl Harbor. Akan tetapi Dick Bass dengan penuh keyakinannya, dia yakin Amerika dapat melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Kemudian jam 6:40 pagi, pemandangan mengerikan pun mulai terlihat. Ratusan pesawat tempur Jepang terlihat berbaris bersiap menyerang dan meratakan semua yang ada di Midway. Sirine pun berbunyi, menandakan pertempuran dan perjuangan akan segera dimulai. Ratusan peluru, bahkan bom-bom mulai berjatuhan di setiap sudut pertahanan Amerika. Namun Jepang tidak menyadari kalau semua serangan itu hanyalah pengalihan. Pada jam 7:10, Nimitz pun langsung memerintahkan pasukan udara Midway yang telah terbang lebih awal untuk memberikan serangan dadakan pada armada laut Jepang. Rupanya, Jepang tidak terlalu terkejut dengan serangan itu. Dengan segala kemampuannya pun, Jepang berusaha mempertahankan diri dan mulai menyerang balik. Peperangan epik pun lalu terjadi antara pasukan udara Midway dengan armada laut Jepang. Beruntung bagi Jepang, saat itu serangan pesawat tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh 4 kapal perang terkuat yang diantaranya adalah Kaga, Akagi, dan Soryu. Nagumo, selaku pemimpin armada tersebut, sempat merasa dilema karena tiba-tiba ia mendapatkan laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Nagumo sebenarnya sudah sedikit curiga kalau dia masuk jebakan yang hanya berfokus menyerang Midway. Sementara ini, kapalnya telah siap diserang dari berbagai sisi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Nagumo pun memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan torpedo dan juga pasukan armor fishing yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada Amerika. Pada jam 7:45, terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang kemudian menyadari bahwa di bawah kapal mereka ada kapal selam Amerika. Mereka pun berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air, dan hal itu berhasil membuat USS Nautilus harus kembali mengatur jarak. Sementara itu di kapal USS Enterprise, Dick Bass beserta para pilot lainnya satu demi satu mulai lepas landas. Sebelum Dick Bass dan para pasukannya tiba, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Amerika, namun belum juga membuahkan hasil maksimal.
Sementara itu di sisi Jepang sendiri, semua pesawat tempur di kapal induk masih belum selesai melakukan perombakan senjata. Dan pada momen itulah datanglah Big Bash dan mulai melakukan serangan kembali. Seolah setiap detiknya peperangan tak pernah berhenti dan membuat Jepang benar-benar harus berpikir keras melawan serangan demi serangan yang terus bertubi-tubi. Pesawat Big Bash pun bermanuver menukik menantang peluru. Semua pilot pun berusaha mencapai setiap kapal untuk menjatuhkan bom. Dan pada akhirnya, kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan. Kemudian pada saat ini, giliran Big Bash menukik dan menargetkan kapal Akagi. Dengan heroiknya, Big Bash pun mulai meluncur menembus semua tembakan peluru dan mendarat tepat di dek kapal Akagi. Keputusan Jepang yang melakukan perombakan senjata pada setiap pesawat ternyata berakhir fatal. Dan akhirnya kapal terkuat Jepang yang tersisa hanyalah tinggal Soryu. Kemudian pada sore harinya, Laksamana Yamamoto mendapatkan kabar kalau Nagumo dan 2 kapal lainnya telah kalah. Akhirnya Yamamoto pun memerintahkan kapal Horyu untuk menyerang dengan segala kemampuan. Kemudian setelah mengisi bahan bakar di kapal USS Enterprise, Big Bash pun mulai kembali melakukan serangan untuk menyasar Horyu. Kali ini Big Bash mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya, akhirnya Big Bash pun berhasil bermanuver kembali dan berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar ini, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali serangan selanjutnya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua para anggota pasukannya. Sementara itu di sisi lain, kemunduran dari Jepang ini membuat Layton, Nimitz, dan para petinggi lainnya merasa lega karena perang telah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Hal ini merupakan akhir yang indah bagi pihak Amerika. Sebuah peperangan yang hampir tak mungkin dimenangkan ternyata bisa dilakukan dengan kegigihan dan juga rasa saling percaya di antara para tentara. Setelah pertarungan sengit di Midway itu, Big Bash mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk. Yamamoto pun sendiri pada tahun 1943, dia tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Solomon setelah pemecah kode Angkatan Laut Amerika mencegat jadwal perjalanannya. Sedangkan James, dia pun menerima medali kehormatan dari presiden dan dia akhirnya meninggal pada tahun 2019. Sedangkan nasib warga Cina yang saat itu membantunya, beberapa bulan kemudian mereka dihabisi dan dibantai oleh pasukan Jepang sebagai pelampiasan kekalahan perang Midway. Sementara itu untuk Layton, pada tahun 1985 dia menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tentang perannya bersama pemecah sandi di perang Midway. Itulah tadi kisah film perang yang berjudul Midway, film yang sangat seru ya, dan ini adalah kisah nyata. Semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.